Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Putri. Di sini saya akan mereview jurnal pada mata kuliah manajemen pemberian pakan. Judul jurnalnya yaitu pengaruh frekuensi pemberian pakan terhadap pertumbuhan dan kelus hidupan benih tawes Puntius javanicus. Untuk tujuan penelitiannya mengkaji tentang pengaruh frekuensi pemberian pakan terhadap pertumbuhan dan kelus hidupan benih tawes. Subjek penelitiannya itu benih tawes. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan eksperimental laboratoris, yaitu suatu usaha terencana untuk mengungkap fakta-fakta baru atau menguatkan teori maupun membantah hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam skala laboratorium. Untuk definisi operasional, penelitian ini menggunakan RAL atau rancangan acak lengkap 3 perlakuan 4 ulangan. Untuk cara dan alat ukur, pengamatan kualitas air dilakukan tiap 5 hari sekali pada pagi dan sore hari. Parameter kualitas air yang diamati yaitu suhu menggunakan termometer, DO menggunakan DO-meter, pH menggunakan pH-meter, dan pengamatan amonia dilakukan pada awal dan akhir pemeliharaan menggunakan amonia test kit. Lalu untuk melakukan analisis secara statistik yaitu dengan menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan aditivitas untuk mengetahui data variabel. Lalu setelah diperoleh kemudian dianalisis data ragamnya menggunakan uji ANOVA dan nilai tengahnya agar diketahui nilai signifikan dari perlakuan tersebut terhadap variabel yang sedang diuji serta perbedaan antara perlakuan. Lalu untuk uji lanjut yang digunakan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara perlakuan tentang variabel sedang diuji menggunakan uji Duncan dengan menggunakan selang kepercayaan 95%. Untuk definisi operasional, menggunakan perlakuan C dan D menghasilkan pertumbuhan individu tawes tertinggi karena frekuensi pemberian pakan pada perlakuan tersebut lebih banyak sehingga asupan nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan juga lebih optimal. Lalu langkah penelitiannya, jumlah benih yang digunakan untuk setiap perlakuan ulangan itu sebanyak 20 ekor, yang dimana total benih tawes yang dibutuhkan itu 240 ekor untuk 4 perlakuan dan 3 ulangan. Lalu benih tawes terlebih dahulu diadaptasi dalam akuarium selama 2 hari agar benih tersebut diharapkan mampu menyesuaikan kondisi dengan lingkungan barunya. Benih tawes diukur panjang total, panjang standar, tinggi tubuh menggunakan milimeter blok, dan dilakukan pengukuran bobot untuk tiap individu dan tiap akuarium menggunakan timbangan elektrik atau ketelitian 0,01 gram sebelum dan sudah masa pemeliharaan benih tawes yaitu selama 40 hari. Lalu pemberian pakan dilakukan dengan metode estesian, ini pakan diberikan sedikit demi sedikit sampai 80%. Ikan tidak lagi merespon pakan diberikan. Lama waktu tiap pemberian pakan sekitar 30-45 menit. Untuk penyimpanan dilakukan 2 hari sekali pada pagi hari agar kotoran yang mengendap di dasar akuarium tidak menumpuk sehingga kualitas air tetap terjaga. Pergantian air dilakukan tiap 5 hari sekali, 1/3 atau 1/2 dari volume akuarium. Untuk pergantian air ini bertujuan agar zat-zat racun terlarut dalam air dapat terbuang dan tercerkat sehingga mengurangi sifat racun dari zat tersebut sehingga kualitas air akan tetap terjaga. Lalu untuk hasil penelitian, berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa frekuensi pemberian pakan berpengaruh nyata. Peningkatannya itu lebih 0,0005 terhadap laju pertumbuhan relatif benih tawes, yang dimana tingkat konsumsi pakan tertinggi pada perlakuan C dan D menghasilkan 6,26 hingga 6,38% per hari. Perlakuan C dan D menghasilkan pertumbuhan individu tawes tertinggi karena frekuensi pemberian pakan pada perlakuan tersebut lebih banyak sehingga asupan nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan juga lebih optimal. Lalu untuk perlakuan A dan B menghasilkan laju pertumbuhan individu terendah karena dalam sehari hanya mendapatkan pakan sekali sehingga jumlah pakan yang dikonsumsi dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan lebih sedikit dibandingkan perlakuan C dan D. Untuk nilai kelus hidupan benih tawes menunjukkan bahwa frekuensi pemberian pakan tidak berpengaruh nyata karena
peningkatannya hanya 0,05 terhadap tingkat kelulus hidupannya. Pada perlakuan D terlihat memiliki tingkat kelulus hidupan S atau SR paling rendah dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini terjadi karena dua ulangan dan perlakuan dia memiliki nilai SR yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perlakuan atau ulangan lainnya. SR yang rendah karena banyaknya kematian ikan yang pada perlakuan tersebut. Kematian ikan ini pada perlakuan D terjadi pada hari ke-10 sampai 13. Berdasarkan hasil pengamatan benih tawes yang mati selama pemeliharaan mengalami sisik terkelupas, mata menonjol, isi perut berwarna kuningan, perut keras jika diraba. Kematian mendadak beberapa ekor ikan tersebut diduga disebabkan oleh adanya penyakit yang sudah menjangkit tubuh ikan sebelum perlakuan. Lalu gejala penyakit tersebut belum terlihat pada awal masa pemeliharaan, namun pada awal minggu kedua masa pemeliharaan tanda-tanda penurunan kesehatan ikan mulai muncul seperti nafsu makan berkurang, gerak renang melemah, serta memisahkan diri dari pokoknya. Lalu untuk hasil pengukuran kualitas air selama masa pemeliharaan menunjukkan nilai relatif sama antara akuarium, nilai suhu, pH, dan amonia selama masa pemeliharaan masih dalam batas normal, namun untuk kandungan oksigen terlalu sedikit normal, rendah dari nilai yang optimal. Untuk kekuatan penelitian ini bahwa pemberian pakan 3 kali sehari sesuai dengan kebutuhan konsumsi pakan untuk benih tawes sehingga menghasilkan pertumbuhan yang maksimal. Untuk kelemahan penelitiannya ini bahwa waktu yang kurang tepat dalam pemberian pakan tidak saja akan menyebabkan kerugian atau pemborosan secara material, tetapi juga mempengaruhi atau merusak kualitas air sekitarnya sehingga mempengaruhi kehidupan ikan yang dipelihara. Untuk kesimpulan dari penelitian ini yang diperoleh adalah perbedaan frekuensi pemberian pakan mempengaruhi pertumbuhan namun tidak mempengaruhi tingkat kelulus hidupan benih tawes, yang dimana frekuensi pemberian pakan 3 dan 4 kali sehari menghasilkan pertumbuhan lebih baik bagi tawes. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.